Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nopel Ahmad. Teman-teman pernah nggak mendengar ungkapan seperti ini? Yang penting kan kita baik sama orang, kita nggak pernah ganggu orang lain, kita nggak pernah jahat, kita nggak pernah dolim. Insya Allah kita nggak punya musuh kan? Insya Allah semua orang juga baik sama kita. Nah, sebenarnya ungkapan ini salah enggak sih? Ya enggak juga sih, cuman bagi saya itu kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Karena di luaran sana, sesuai pengalaman saya ini ya, di luaran sana itu ada aja orang yang iri gitu, yang dengki, yang hasad gitu. Ini udah diperingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat kita surat Al-Falaq ayat terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Artinya apa? Artinya si pendengki itu dia bisa melakukan atau merealisasikan kedengkian itu dengan berbagai cara. Pertama, misalkan dia menjelek-jelekan kita, menjelek-jelekan warung kita, produk kita. Dia menggibah kita, memfitnah kita, nggak sesuai dengan kenyataan. Dan yang lebih ekstrim lagi, mereka bisa aja main secara halus, artinya mengirimkan sihir agar supaya warung kita bangkrut atau kita sakit atau seperti gitulah gitu. Artinya bagi saya ini kurang tepat ungkapan seperti itu ya, karena pengalaman saya sendiri ya pernah juga seperti itu, warung dikerjain orang. Nah, teman-teman, sekitar tahun 2017 ya, itu omset di warung saya itu tiba-tiba turun gitu ya, turun semakin hari semakin turun, semakin minggu semakin turun, sampai akhirnya di akhir bulan kedua, awal bulan ketiga itu omset udah nggak bisa lagi buat belanja besok hari gitu. Misalkan begini, biasanya kita belanja ke pasar 1,5 juta misalkan, omset kan di atas segitulah kan, artinya besok belanja segitu lagi uang masih tersisa kan sebagai margin. Nah, ketika itu belanja misalkan 1,5 juta, dapat uangnya di bawah segitu gitu, terus besok lagi diturunkan lagi belanjaannya misalkan jadi 1 juta, dapat uangnya di bawah 1 juta itu, terus seperti itu. Akhirnya kita udah bingung kan, ini bertanya-tanya ada apa gitu, apa ada masalah dengan masakannya, rasa dan teksturnya, apa ada masalah dengan pelayanannya. Nah, ini kita masih meraba-raba gitu. Bahkan saya manggil saudara-saudara saya itu, coba cicipin deh masakan saya, emang berubah apa gimana ya gitu. Soalnya kalau dari segi pelayanan saya lihat nggak ada yang berubah gitu, sesuai SOP gitu. Dan kata saudara saya, ini nggak ada masalah dengan masakan, rasanya masih enak, bagus, tekstur juga, warna juga masih bagus, kelihatan dari kebersihan warung juga masih terjaga gitu. Lalu ada apa gitu? Akhirnya saya terbersit, apa jangan-jangan ada faktor X. Nah, teman-teman, suatu hari saya ketemu dengan salah satu pelanggan saya ya. Nah, dia bilang begini, "Bang, itu warung kok tutup terus gitu. Saya mau beli, datang ke situ tutup lagi kan." Nah, saya jawab, "Saya nggak pernah tutup loh. Saya buka terus tiap hari malah." Nah, selang berapa hari ketemu lagi dengan pelanggan yang lain gitu ya, di tempat yang berbeda ya. Terus dia bilang begini, "Bang, itu kok lauk pajangan dikit banget ya. Biasanya kan tiap piring pajangan tuh numpuk lauknya kan. Sekarang malah nggak ada. Ada berapa piring yang ada isinya cuman lauknya dikit banget. Jadi saya malas masuk gitu." Akhirnya saya berpikir, wah, ini pasti ada sesuatu nih dengan warung saya nih seperti ini kan. Ada faktor X mungkin. Dan menurut salah satu keterangan pakar dunia gaib, bahwa ini bisa jadi ulah dari bangsa jin, jenis kuntilanak ya. Dia itu biasanya menutup warung itu dengan menggunakan rambutnya yang panjang terurai gitu. Mungkin rambutnya habis direbonding kali. Teman-teman, sebelum ini terjadi kepada warung teman-teman, apa yang saya alami ini, sebaiknya teman-teman ikutin cara begini deh. Insya Allah efektif. Ada dua cara ini. Yang pertama, teman-teman siapkan air mineral atau air putih lah, atau air minum gitu, dalam sebotol air mineral yang gede ya, yang kemasan 1,5 liter gitu. Nah, itu teman-teman masukkan garam sebanyak 3 sendok makan boleh. Lanjut teman-teman bacakan di air itu surat Al-Ikhlas 3 kali, terus Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, terus ayat kursi 3 kali. Dan selanjutnya baca ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah teman-teman bisa search di Google. Kalau belum hafal, nggak apa-apa sambil dibaca, nggak masalah ya. Sambil dibaca, setelah selesai tiupkan 3 kali ke botol air tersebut. Lalu teman-teman bagi dua tuh, yang separuh masukkan ke botol spray yang cukup gede lah. Setelah itu teman-teman taburkan
air yang ada di botol air mineral tersebut ke sekeliling tempat usaha atau rumah nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan nggak bisa sekeliling, ya mungkin karena dempet kiri kanan dengan kios orang, belakang juga mungkin dempet dengan rumah orang, ya nggak apa, depannya aja lah, akses jalan masuk aja. Nah itu, sambil teman-teman baca ayat kursi. Setelah itu teman-teman berdoa, ya Allah, dengan wasilah ayat yang saya baca ini, semoga Allah melindungi, menjaga usaha saya, rumah saya daripada gangguan orang-orang fasik. Nah, terus yang dalam botol spray tadi teman-teman bisa lakukan untuk menyemprot bagian dalam usaha teman-teman. Seperti misalkan display nasi ya, atau display minuman, display makanan. Itu teman-teman rutin setiap hari ya semprot. Bagusnya sih pagi sama malam gitu. Tapi ingat teman-teman, saran saya, ketika teman-teman melakukan itu jangan ada orang yang melihat, khawatir menjadi fitnah gitu. Ntar orang bilang gimana? Wah, itu kayaknya pakai air dukun itu. Sangkanya air dukun, padahal air rukiah gitu. Jadi teman-teman lakukan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sama siapkan air minum ya dalam kemasan botol yang besar yang 1,5 liter. Terus teman-teman masukkan daun bidara sebanyak 7 biji, 7 lembar ya. Sebelumnya diremas-remas dulu. Nah, setelah itu sama bacakan juga Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, dan ayat kursi 3 kali. Selanjut dengan ayat-ayat ruqyah. Sama, kalau belum hafal silakan dibaca, nggak apa-apa. Setelah itu tiupkan sebanyak 3 kali tiupan ke dalam botol tersebut ya. Nah, teman-teman bisa meminumnya itu sehari 2 kali lah, mau tidur dan pagi sesudah tidur. Tapi teman-teman baiknya sih disaring dulu ya, jadi biar nggak keminum si daun bidara tersebut. Dan insya Allah ini akan menjaga kita daripada serangan-serangan sihir ya. Dan jangan lupa teman-teman selalu berdoa kepada Allah, minta perlindungan. Dan yang nggak kalah penting juga, teman-teman rutinkan membaca wirid pagi dan petang. Nah, kalau belum hafal, teman-teman baca nggak masalah, kan sekarang banyak ya bukunya ya, atau lembaran kecil itu berzikir pagi dan petang. Itu teman-teman rutinkan setiap hari, setiap pagi dan setiap petang ya, habis subuh dan mau menjelang maghrib, seperti itu. Oke, demikian video dari saya. Jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe dan lonceng untuk notifikasi, dan juga share, bagikan ke kerabat dan saudara semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.